warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore nih Bang ya. Kita sore sekarang Bang ya. Ya. Melanjutkan obrolan tentang etika jurnalistik Bang nih. Kode etik jurnalistik. Ada sebetulnya prinsip-prinsip. Pertama tentang kebenaran, kemudian keadilan dan akurasi. Itu apa sih Bang sebetulnya yang harus dilakukan oleh wartawan terhadap prinsip-prinsip itu Bang? Oke. Yang pertama, wartawan harus mempunyai jati diri dulu. Jati diri artinya mereka menguasai bahan ilmu seorang jurnalis. Seorang jurnalis mereka harus sesuai. Mereka melakukan peliputan sesuai dengan yang diarahkan oleh pemimpin redaksi. Itu yang pertama. Benar-benar meliput lah ya. Ya, meliput. Jangan hanya mendengar dari rilis atau dari temannya. Nah ini yang tidak benar. Kan tidak tahu bahwa yang sebenarnya ngomong apa. Beda tatkala kita melakukan peliputan di lapangan, kita tahu langsung apa yang narasumber disampaikan tadi. Dia terbayang dalam pikiran kita, oh tadi narasumbernya begini. Tapi tatkala kita hanya mendengar rekaman yang dikirim oleh teman, maka itu bisa sangat keliru. Karena kita antara data, nah itu harus akurasi. Cross check ya? Ya, cross check, benar enggak yang disampaikan narasumber juga tadi. Jangan sampai perbedaan angka-angka narasumber dan yang ada tidak sama. Jadi wartawan harus melakukan cross check untuk menentukan data yang sebenarnya. Karena bisa aja jadi kadang-kadang narasumber karena mereka juga lupa, kadang-kadang juga mereka dan manusiawi lupa ya. Manusiawi. Nah, makanya wartawan yang profesional, wartawan yang kreatif, dia akan tahu, oh iya, cek dulu, cek dulu, benar enggak yang disampaikan tadi sekian persen. Dan tidak cukup di Google ya? Ya, karena apa? Kalau kita salah mengupload data dan itu menjadi keberatan narasumber, contoh masalah stunting. Nah ini kan jadi masalah kalau stunting dikaliin sekian persen terus tinggi dari sesuai apa yang disesuaikan BPS dan semacamnya di Pemprov. Nah ini kan jadi masalah. Nah hal-hal seperti itu kita harus saling melakukan cross check data, finalisasi sebelum masuk ke meja redaksi. Iya. Apa di situ peran editor Bang? Nah editor di sini sangat penting juga, redaktur sangat penting. Makanya dalam media itu pengelolaannya harus memang sesuai dengan standar. Pertama dari wartawan. Wartawan kirim ke redaksi yang akan dilakukan oleh redaktur untuk diedit dan semacamnya. Kalau juga tidak sesuai redakturnya, tidak tahu, dia kadang-kadang online sekarang mudah. Sangat cepat lah ya. Cepat. Hanya masalahnya nanti, tatkala mereka wartawannya salah, akhirnya dia sesuai dengan data yang dikirim oleh wartawannya, maka akan fatal karena dia tidak mengecek juga redakturnya juga mengecek, wartawannya dikirim, Pemret oke katanya dinaikkan. Nah ini yang juga masalah. Nah uploader yang paling terakhir juga akan masalah. Nah ini, MSC dulu seperti itu. Jadi dari tingkatan bawah wartawan ke redaktur ke Pemret uploader. Kalau nanti terakhir keempat ini salah, maka akan menjadi masalah. Ya kita tidak disalahkan siapa-siapa ini ya kan. Nah yang sangat penting itu wartawannya. Wartawan harus benar-benar dia melakukan liputan sesuai dengan data. Kalau memang ada keraguan yang disampaikan oleh narasumber, ya kita bisa, narasumber bertanya, itu bisa dilakukan oleh seorang wartawan asal dengan cara-cara yang baik. Contoh, Bang, ini angkanya tidak keliru ke Bang. Kalau menurut saya dan angka BPS 2023, ini contoh ya. Artinya boleh wartawan, sehingga nanti antara narasumber dan data BPS yang ada tahunnya 2023 contoh, jadi akan angka itu memunculkan benar. Gitu. Kalau misalnya narasumbernya bantah lagi, itu yang nggak benar misalnya. Nah kita harus kita ya, saya yakin prinsip keadilan prinsip keadilan yang kita lakukan sama-sama diangkat ya. Nah, jadi kata narasumber, oh ini begini, nanti kita ada pembanding. Pembanding dari pengamat, seandainya bicara ekonomi, kita pengamat ekonomi siapa, angka ekonomi gimana,
Gitu, seandainya stuntingnya yang ngotot tetap angkanya sekian, sementara hasil BPS yang ditemukan ya. Jadi kita harus sama-sama apa yang disampaikan oleh narasumber ya tertulis. Nanti kita sebelum kita dinaikkan kita harus cari pembanding dan bisa diungkap juga ya. Diungkap juga. Dan bisa jadi dua-duanya benar. Nah, dua-duanya benar. Nanti tinggal bagaimana data itu disinkronisasi, mana yang benar data di Kaltim. Nah, sehingga nanti ini tidak ada miss ya. Bahwa karena kalau salah angka itu akan menjadi polemik dan menjadi masalah besar secara nasional. Seandainya Kaltim hanya 2% stunting terus dicatat 7%, ini contohnya. Jadi ini jadi masalah besar karena ini masalah dan pastinya merugikan media itu sendiri. Ya, gitu. Iya. Terima kasih Bang. Ini pengetahuan daging semua Bang. Hari ini sudah dapat pencerahan tentang prinsip-prinsip kode etik jurnalistik. Terima kasih Bang sudah hadir di Sukri and the Gang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.